Ini adalah Panipat, India. Rumah bagi daerah kumuh tekstil terbesar di Asia. Tempat di mana 1 juta ton pakaian bekas dari seluruh dunia tiba setiap tahun. Hampir setiap potong pakaian yang pernah Anda buang, kemungkinan besar telah melewati tempat ini. Panipat memproses lebih banyak limbah tekstil daripada tempat lainnya di Asia. Dengan lebih dari 300.000 pekerja yang bekerja di 20.000 unit industri. Saya akan membawa Anda melihat lebih dalam ke dunia tersembunyi ini, di mana kaos lama Anda mendapatkan kehidupan kedua, namun dengan harga yang tidak terlihat oleh banyak orang. Gunung-gunung pakaian membentang sejauh mata memandang. Inilah tempat di mana dunia membuang fashion-fashion yang tidak diinginkan. Kapal-kapal datang setiap hari ke pelabuhan Kalindi di Gujarat, membawa kontainer-kontainer yang penuh dengan pakaian bekas dari Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa, Korea, dan Hong Kong. Ini bukan sembarang pakaian. Ini adalah kaos, celana, dan gaun yang dulunya dipakai oleh orang-orang seperti Anda dan saya, lalu disumbangkan atau dibuang dengan pikiran bahwa kita telah melakukan hal yang baik. Namun inilah yang benar-benar mengejutkan. Panipat telah mendapatkan julukan sebagai ibu kota daur ulang pakaian dunia. Dan itu tidak sulit untuk dipahami. Setiap hari, kota ini memproses sekitar 2.740 ton limbah tekstil. Itu setara dengan berat sekitar 400 gajah pakaian yang dihancurkan, diproses, dan diubah setiap 24 jam. Begitu pakaian-pakaian ini tiba di Panipat, mereka memulai perjalanan transformasi yang luar biasa. Namun, transformasi ini datang dengan harga yang sebagian besar dari kita tidak pernah melihat atau memikirkan. Pekerja di sini tidak hanya menangani beberapa potong pakaian. Mereka menghadapi aliran tak terbatas dari kesalahan fashion dunia. Korban fashion cepat, dan pembelian impulsif yang seseorang di suatu tempat memutuskan untuk tidak lagi menginginkannya. Sebuah kaos katun dari New York bisa berubah menjadi bagian dari selimut yang dijual di Delhi. Sebuah gaun polyester dari London bisa dihancurkan dan diputar kembali menjadi benang yang akan dikirim kembali ke Eropa sebagai produk baru. Skalanya hampir tak terbayangkan. Ketika Anda mengalihkan 1 juta ton dengan jumlah pakaian individu, kita sedang berbicara tentang miliaran potong pakaian yang mengalir melalui kota ini setiap tahun. Setiap potong menceritakan kisah konsumsi, pembuangan, dan kelahiran kembali. Namun juga tentang biaya tersembunyi dari kebiasaan belanja kita. Apa pendapat Anda tentang ini? Beritahu kami di kolom komentar. Kami membaca setiap. Di fasilitas penyortiran besar ini, tangan manusia bekerja lebih cepat daripada mesin manapun. Pekerja duduk berjajar, jari-jari mereka bergerak dengan kecepatan dan ketelitian luar biasa, menyortir tumpukan pakaian bekas. Mereka dapat mengidentifikasi jenis kain, warna, dan kualitas dalam hitungan detik, membuat keputusan yang menentukan seluruh proses daur ulang. Namun, para pekerja ini, yang keahlian dan kecepatannya memungkinkan industri ini berjalan, hanya mendapatkan 1 rupiah untuk setiap potongan yang mereka proses. Pikirkan sejenak tentang itu. 1 rupiah setara dengan sekitar 1,2 sen dalam mata uang Amerika Serikat. Jika seorang pekerja berhasil memotong dan menyortir 250 potong dalam sehari, yang membutuhkan keterampilan dan daya tahan luar biasa, mereka akan mendapatkan 250 rupiah, sekitar 3 dolar. Rata-rata pekerja memproses antara 150 hingga 200 potong setiap hari. Ini bukan barang besar pula. Mereka harus memisahkan lengan kaos, melepas kancing, resleting, dan label, serta membuat potongan yang tepat untuk menentukan apakah potongan kain tersebut bisa didaur ulang. Tingkat keterampilan yang diperlukan sangat luar biasa. Namun kompensasi yang diterima tidak mencerminkan keahlian ini. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah kondisi kerja. Para pekerja menggunakan alat pemotong yang lebih tajam dari pisau dapur. Tetapi mereka tidak bisa mengenakan sarung tangan, karena sarung tangan memperlambat mereka. Ketika Anda hanya mendapatkan 1 rupiah per potong, kecepatan menjadi lebih penting daripada keselamatan. Setiap detik sangat berarti ketika upah harian Anda bergantung pada seberapa banyak potongan yang bisa Anda proses. Para pekerja ini berasal dari daerah pedesaan, tertarik untuk datang ke Panipat karena janji pekerjaan yang stabil. Banyak dari mereka telah bekerja di sini bertahun-tahun, mengembangkan masalah pernapasan karena terus-menerus menghirup serat kain, mikrofiber, dan debu. Namun, seperti yang dikatakan salah seorang pekerja, mereka tidak punya pilihan.
Mereka miskin, dan mereka perlu bekerja untuk bertahan hidup. Pekerjaan ini memberikan kelangsungan hidup, meski perlahan merusak kesehatan mereka. Pakaian yang dulunya mewakili fashion, gaya, dan ekspresi pribadi di negara-negara kaya, kini menjadi sumber pendapatan yang nyaris tidak berkelanjutan bagi para pekerja di salah satu kota industri paling tercemar di India. Limbah dari industri fashion global menjadi kenyataan sehari-hari mereka. Diproses secara manual untuk upah, yang bahkan tidak cukup untuk membeli secangkir kopi di negara-negara asal pakaian ini. Apakah Anda pikir pekerja garmen seperti ini dibayar dengan adil? Beri komentar ya atau tidak di bawah, dan bagikan pendapat Anda kepada kami. Setelah disortir, pakaian-pakaian ini memasuki proses transformasi industri yang rumit, yang setiap harinya mengekspos pekerja pada bahaya kesehatan yang serius. Proses pemotongan kain sangat berbahaya. Mesin-mesin besar merobek kain, menciptakan awan debu, mikrofiber, dan serat yang memenuhi udara seperti badai salju beracun. Pekerja mengoperasikan mesin-mesin ini tanpa perlengkapan pelindung yang memadai. Menghirup partikel-partikel yang telah dikaitkan oleh studi internasional dengan penyakit pernapasan yang serius. Penelitian dari University of Technology Sydney menunjukkan bahwa nano dan mikroplastik yang terhirup dapat menembus jauh ke dalam saluran pernapasan, yang berpotensi menyebabkan asma, fibrosis, dan penyakit paru obstruktif kronis. Namun, para pekerja di sini tidak memiliki kemewahan untuk memilih kondisi yang lebih aman. Nirma Devi, yang berusia 27 tahun, membalutkan dupatanya erat di wajahnya. Tetapi dia mengatakan itu tidak banyak melindunginya. Setelah 6 tahun bekerja seperti ini, dadanya terasa sesak, kulitnya gatal, dan beberapa malam ia terengah-engah kesulitan bernapas. Dokter mengatakan ini disebabkan oleh semua debu yang ia hirup setiap hari. Namun ia tidak mampu meninggalkan pekerjaan ini. Proses transformasi itu sendiri sangat menarik dari sisi teknis. Pakaian pertama kali diputihkan untuk mencapai warna yang paling berharga, yaitu putih. Kain putih memiliki harga tertinggi karena bisa diwarnai menjadi warna apapun, menjadikannya paling serbaguna untuk produk baru. Namun, proses pemutihan ini menambah lapisan masalah lingkungan dan kesehatan. Kain yang telah dihancurkan kemudian diproses melalui mesin-mesin teaser yang meratakan serat, diikuti dengan mesin-mesin carding yang membuat lapisan. Dan akhirnya mesin pemintal yang memutar serat ini menjadi benang baru. Setiap langkah melepaskan lebih banyak partikel ke udara. Dan setiap langkah mengharuskan para pekerja untuk berada sangat dekat dengan kondisi berbahaya ini. Produk akhirnya sangat luar biasa. Kaos yang dibuang itu berubah menjadi benang yang bisa dipintal menjadi selimut, karpet, atau kain baru. Ekonomi sirkular memang bekerja. Tetapi itu bekerja di atas punggung orang-orang yang kesehatannya secara sistematis dihancurkan oleh proses yang memberi kehidupan baru pada pakaian lama kita. Yang sangat mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa pekerjaan ini bukanlah pekerjaan jangka pendek bagi sebagian besar pekerja. Banyak yang telah melakukannya selama bertahun-tahun, bahkan beberapa dekade. Efek kesehatan kumulatif dari menghirup partikel-partikel ini setiap hari, tahun demi tahun, mewakili biaya tersembunyi dari sistem daur ulang global kita yang tidak pernah tercatat di lembaran neraca manapun. Di sekitar Panipat, terdapat 32 fasilitas pemutihan ilegal yang beroperasi secara terbuka. Ini bukan operasi yang tersembunyi. Mereka adalah kompleks industri besar yang tersebar di lahan pertanian, memproses bahan kimia di udara terbuka tanpa pengawasan. Unit pemutihan membentang sejauh mata memandang. Tepat di tengah desa-desa pertanian, pekerja menangani bahan kimia berbahaya tanpa perlindungan yang tepat. Dan udara dipenuhi dengan asap beracun. Namun, semua air yang terkontaminasi ini, yang tercampur dengan bahan kimia pemutihan, langsung dibuang ke lingkungan tanpa perlakuan apapun. Seharusnya ada aturan di dekat area sensitif seperti Sungai Yamuna yang mengharuskan semua air untuk diperlakukan dan digunakan kembali di dalam pabrik. Namun, selama penyelidikan saya tidak melihat bukti bahwa hal ini terjadi. Masalahnya bukanlah kurangnya aturan, tetapi fakta bahwa unit-unit pemutihan ini terus beroperasi secara ilegal karena hukuman yang diterapkan terlalu lemah untuk menjadi penghalang yang efektif. Di beberapa daerah, pabrik-pabrik hanya menggali lubang dan membiarkan air beracun meresap langsung ke dalam tanah. Air tanah yang digunakan oleh komunitas lokal untuk minum, memasak,
Dan bertani kini diracuni secara sistematis oleh industri yang seharusnya membantu lingkungan melalui daur ulang. Diperkirakan 80% air limbah dari unit-unit ini mengalir langsung ke lingkungan. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 80 titik pembuangan di sekitar kota yang mengalir langsung ke saluran nomor 2, saluran industri besar yang mengalir ke Sungai Yamuna. Beban racun ini kemudian mengalir ke hilir melalui Delhi, memengaruhi jutaan orang. Uji laboratorium oleh Dewan Pengendalian Polusi Negara Haryana menemukan kadar polutan yang jauh melebihi batas legal. Sampel air mengandung hampir 4 kali lipat kadar padatan terlarut yang diperbolehkan, dengan kadar oksigen yang sangat rendah, yang membuat saluran air ini tidak dapat dihuni oleh kehidupan akuatik. Laporan pemerintah tahun 2022 menemukan air tanah yang tercemar dengan mangan, timbal, nitrat, fluorin, kadmium, nikel, seng, dan tembaga. Tribunal Hijau Nasional India menyelidiki dan menemukan bahwa 31 dari 32 fasilitas pewarnaan beroperasi secara ilegal. Pada Agustus 2025, mereka memerintahkan penutupan semua fasilitas tersebut. Namun, kenyataannya sangat mengecewakan. Menurut aktivis lingkungan Farun Gulati, penegakan hukum terbatas. Dalam 5 tahun, sekitar 150 fasilitas ilegal ditutup. Tetapi banyak yang hanya mengganti nama dan melanjutkan operasi mereka. Dari 5 miliar rupiah denda yang dijatuhkan, pihak berwenang hanya mengumpulkan 3,7 miliar rupiah. Sisanya dikurangi, ditunda, atau tidak pernah dikumpulkan sama sekali. Ini berarti bahwa mencemari lingkungan masih lebih menguntungkan daripada mengikuti regulasi lingkungan. Kontaminasi lingkungan yang baru saja saya jelaskan bukan hanya masalah abstrak. Ini merusak kesehatan dan kehidupan seluruh komunitas di sekitar Panipat. Dan statistiknya sangat menghancurkan. Di pinggiran kawasan industri tekstil ini, orang-orang tidak lagi berani menggunakan air sumur. Hartey Singh, yang tinggal di sebuah desa di pinggiran Panipat, terpaksa menutup sumur bor miliknya setelah mengetahui bahwa air tanahnya tidak aman untuk diminum. Dia mengatakan bahwa air telah menjadi kutukan terbesar mereka. Dan setiap sumur bor di dekat saluran industri hanya membawa penderitaan, dengan orang-orang jatuh sakit dan penyakit menyebar di seluruh komunitas. Sebuah survei rumah tangga tahun 2022 yang dilakukan di sekitar klaster industri tekstil Panipat mengungkapkan bahwa hampir 93% rumah tangga melaporkan mengalami masalah kesehatan serius dalam 5 tahun terakhir. Biarkan saya ulangi itu. 93% keluarga yang tinggal di dekat operasi daur ulang ini telah menderita masalah kesehatan serius yang mereka kaitkan langsung dengan polusi industri. Jenis masalah kesehatan yang muncul adalah tepat seperti yang Anda duga dari paparan jangka panjang terhadap bahan kimia industri dan partikel udara. Tekanan darah tinggi, diabetes, dan komplikasi kardiovaskular kini menjadi hal yang umum di seluruh komunitas ini. Kondisi kulit seperti ruam dan eksim dilaporkan lebih sering, terutama di antara anak-anak dan wanita yang mencuci pakaian atau membawa air dari sumber yang terkontaminasi. Yang lebih mengkhawatirkan, penduduk desa melaporkan banyak kasus kanker yang diyakini langsung terkait dengan pasokan air yang tercemar. Meskipun membangun hubungan sebab akibat yang pasti membutuhkan penelitian medis yang luas, korelasi antara polusi industri dan hasil kesehatan ini tidak dapat disangkal. Para pekerja di dalam pabrik menghadapi dampak kesehatan yang lebih langsung. Studi internasional telah menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap mikrofiber, terutama nilon, mengganggu perbaikan dan pertumbuhan sel epitel saluran pernapasan, yang menimbulkan risiko serius bagi jaringan paru-paru. Pekerja seperti Nirma Devi mewakili ribuan orang yang sistem pernapasannya dihancurkan secara perlahan oleh paparan debu tekstil dan bahan kimia setiap hari. Tragedi ini adalah bahwa dampak kesehatan ini sepenuhnya dapat dicegah. Sistem ventilasi yang tepat, perlengkapan pelindung, fasilitas pengolahan air, dan penegakan regulasi lingkungan yang ada dapat menghilangkan sebagian besar masalah ini. Namun, menerapkan solusi ini akan meningkatkan biaya. Dan dalam industri di mana pekerja hanya menghasilkan Rp1 per potong, margin keuntungan tampaknya lebih diprioritaskan daripada kesehatan manusia. Yang membuat ini lebih tragis lagi adalah kenyataan bahwa banyak pekerja memahami risiko kesehatan ini, tetapi merasa mereka tidak punya pilihan. Seperti yang dijelaskan Nirma Devi, dokter mengatakan dia harus meninggalkan pekerjaan ini, tetapi dia tidak mampu melakukannya. Dia takut akan berakhir seperti ayah mertuanya,
yang menderita akibat pekerjaan serupa. Tetapi saat ini adalah satu-satunya cara keluarganya bisa bertahan hidup. Ini menciptakan siklus kejam, di mana kemiskinan memaksa orang untuk bekerja dalam kondisi berbahaya, yang kemudian menciptakan masalah kesehatan yang membuat mereka semakin rentan secara ekonomi. Limbah dari industri fashion global bukan hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga krisis hak asasi manusia yang mempengaruhi ratusan ribu orang. Sekarang, izinkan saya mengungkapkan kekuatan ekonomi yang membuat seluruh sistem ini mungkin terjadi. Dan mengapa pakaian yang Anda buang diproses dalam kondisi seperti ini? Di India, upah minimum harian untuk pekerja tekstil berkisar antara 500 hingga 800 rupiah, yang setara dengan sekitar 6 hingga 10 dolar Amerika Serikat per hari. Sementara itu, di negara-negara yang mengekspor limbah tekstil mereka ke India, upah per jam seringkali 2 kali lipat dari jumlah itu. Sekitar 1.000 rupiah atau 12 dolar Amerika Serikat per jam. Ini berarti biaya tenaga kerja harian di India setara dengan apa yang diperoleh pekerja di negara maju dalam waktu hanya 30 menit. Kesenjangan upah besar ini adalah alasan mengapa industri tekstil mengalihkan produksi dan pengolahan limbah ke negara-negara seperti India dan Cina. Ini bukan hanya tentang biaya yang lebih rendah. Biayanya sangat rendah, sehingga menjadi mustahil secara ekonomi bagi negara-negara maju untuk bersaing dalam proses yang padat karya, seperti daur ulang tekstil. Pakaian yang diproses di Panipat bukan hanya barang bekas sembarangan. Banyak dari pakaian ini adalah produk dari fashion cepat, sebuah industri yang dibangun di atas premis untuk menghasilkan pakaian murah, dan sekali pakai yang akan cepat digantikan oleh konsumen. Pakaian-pakaian ini dirancang untuk dipakai sebentar dan dibuang, menciptakan aliran limbah yang terus-menerus yang perlu diproses di suatu tempat. Insentif ekonomi untuk mempertahankan sistem ini sangat selaras. Merek fashion di negara kaya bisa memproduksi pakaian murah karena mereka tidak menanggung biaya. Sebenarnya, untuk pembuangan dan daur ulang, konsumen bisa membeli fashion sekali pakai karena mereka tidak melihat atau membayar biaya lingkungan dan manusia dari proses pengolahan pakaian bekas mereka. Dan operasi daur ulang bisa tetap menguntungkan karena biaya tenaga kerja yang begitu rendah, sehingga bahkan membayar pekerja 1 rupiah per potong masih menghasilkan margin keuntungan. Ini menciptakan apa yang disebut ekonom dengan biaya eksternal. Harga sebenarnya dari fashion cepat termasuk biaya perawatan kesehatan untuk pekerja dengan penyakit pernapasan, biaya pembersihan lingkungan untuk pasokan air yang tercemar, dan biaya ekonomi jangka panjang dari kerusakan lingkungan. Namun, tidak ada satupun dari biaya ini yang muncul dalam harga yang dibayar konsumen untuk pakaian. Perdagangan limbah tekstil global telah menjadi bentuk kolonialisme lingkungan, di mana negara-negara kaya mengekspor limbah dan masalah lingkungan mereka ke negara-negara miskin yang tidak memiliki kekuatan politik atau daya tawar untuk menolaknya. India memproses limbah tekstil dunia bukan karena itu adalah lokasi yang paling efisien, tetapi karena itu adalah negara yang paling terdesak secara ekonomi. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa sistem ini dipresentasikan sebagai kemajuan lingkungan. Politikus dan pemimpin industri merayakan daur ulang tekstil sebagai solusi untuk limbah fashion, tanpa mengakui bahwa daur ulang ini terjadi dalam kondisi yang akan ilegal di negara tempat pakaian tersebut berasal. Pada Maret 2025, Perdana Menteri India Narendra Modi menyebut Panipat sebagai pusat daur ulang tekstil global. Namun di balik gelar itu, tersembunyi harga besar yang harus dibayar oleh pekerja dan penduduk lokal. Kenyataan ekonomi adalah bahwa sistem ini bekerja karena dibangun di atas eksploitasi. Jika pekerja dibayar dengan upah yang adil, jika regulasi lingkungan ditegakkan dengan baik, jika standar kesehatan dan keselamatan dipertahankan, maka ekonomi pengiriman limbah tekstil ke seluruh dunia untuk diproses tidak akan lagi masuk akal. Jadi, apa yang telah kita pelajari dari perjalanan ini ke dalam daerah kumuh tekstil terbesar di Asia? Kita telah melihat bahwa sistem fashion global kita dibangun di atas dasar kehancuran lingkungan dan eksploitasi manusia yang sebagian besar konsumen tidak pernah lihat. Setiap potong pakaian yang kita buang menjadi bagian dari sistem di mana pekerja mendapatkan 1 rupiah per potong sambil menghirup debu beracun yang perlahan merusak kesehatan mereka. Kita telah menyaksikan bagaimana operasi pemutihan ilegal mencemari pasokan air, mempengaruhi ratusan ribu orang yang tidak memiliki pilihan untuk terlibat dalam proses industri ini.
Kita telah belajar bahwa 93% keluarga yang tinggal di dekat operasi ini menderita masalah kesehatan serius. Sementara industri fashion global terus mendapatkan keuntungan dari penderitaan tersembunyi ini. Namun, ini yang bisa Anda lakukan sekarang untuk menjadi bagian dari solusi. Pertama, sebelum membeli pakaian baru, tanyakan pada diri Anda apakah Anda benar-benar membutuhkannya. Pakaian yang paling berkelanjutan adalah yang tidak pernah diproduksi. Kedua, ketika Anda membeli pakaian, pilih kualitas daripada kuantitas. Investasikan pada barang yang akan bertahan bertahun-tahun, bukan bulan. Ketiga, ketika Anda sudah selesai dengan pakaian, cari opsi daur ulang lokal yang tidak melibatkan pengiriman limbah ke negara berkembang. Yang terpenting, bagikan video ini dengan semua orang yang Anda kenal. Satu-satunya cara sistem ini berubah adalah ketika konsumen di negara kaya memahami harga sebenarnya dari pilihan fashion mereka. Pekerja di Panipat tidak memiliki suara di ruang rapat fashion global. Tetapi Anda memiliki suara sebagai konsumen. Saya ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Apa satu perubahan yang bersedia Anda lakukan dalam konsumsi pakaian Anda setelah melihat investigasi ini? Ingat, setiap pembelian adalah suara untuk jenis dunia yang Anda inginkan. Jadikan suara Anda berarti, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Nyalakan bel pemberitahuan agar kami bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar berarti bagi kami. Semoga sukses. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.